Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi faqat. Percaya dengan hati saja. Yakin dengan hati itu adalah iman. Artinya qabuluhu, menerima. Tuhan kita adalah Allah. Diterimanya dengan hati, itu sudah iman. Wa id'anuhu, tunduk dan patuh. Lima ulima bid-darurati, terhadap segala sesuatu yang diketahui secara umum dalam ajaran agama Islam. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Gimana? Kau terima apa tidak? Saya terima. Dia katakan terima itu, walaupun dalam hatinya, itu sudah iman. Annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu semua adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bastuhu. Insyaallah akan dijelaskan selanjutnya. Summa ma luhiza ijmalan, kemudian yang tadi secara umum saja. Apakah kamu mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada hari kiamat, ada takdir baik, ada takdir buruk? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat sesuatu yang baik, dia katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Salawat dan salam kepada yang paling mulia di antara yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang yang memiliki kelebihan dan kemuliaan. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan tentang hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Bunyi teksnya, fa akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Penjelasannya, wa lughatan, iman menurut bahasa mutlaqut tasdid, percaya secara mutlak, umum. Percaya itu disebut iman. Kalau kena COVID-19, maka sekian persen mati. Percaya kita kepada penjelasan dokter itu disebut iman, percaya. Di sana ada PSBB, maka kota ditutup, orang yang datang dari luar kota mesti membawa. Percaya kita kepada pernyataan itu disebut iman secara bahasa. Yang tidak percaya kafir, artinya ingkar. Kalau mau masuk pesawat sekarang, maka mesti ada protokol kesehatan. Harus membawa sekian surat. Harus ada cek kesehatan. Percaya kita pada pernyataan itu. Sehingga kalau tidak cukup syarat, kita tidak berani ke airport. Maka percaya itu disebut dengan iman. Secara bahasa. Min dari kata amana. Biwazni af'ala. Menurut timbangan sorof. Perubahan satu kata ke kata berikutnya dalam bahasa Arab dari af'ala. La fa'ala. Bukan kata fa'ala. Wa illa la ja'a masdaruhu fi'alan. Wa hamzatuhu litta'diyah. Amana. Apakah dia dari af'ala atau fi'a atau fa'ala? Amana. Dari timbangan apa dia? Kalau dari timbangan af'ala yuf'ilu, if'alan. Af'ala yuf'ilu, if'alan. Atau dari fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya fi'alan. Nah, ini timbangannya, standar. Kalau kita pakaikan amanah itu, amanah yu'aminu imanan. Amanah yu'minu imanan. Nah, itu maka dia sebut di sini asalnya adalah af'ala. Ini yang benar. Af'ala. Bukan la fa'ala, bukan fa'ala. Karena kalau timbangannya fa'ala, pastilah masdarnya fi'alan. Jadi kalau begitu asal katanya amana, a'mana, yu'minu, imanan. Lalu kenapa
Kenapa bisa jadi A-nya begini? Ini namanya mad badal. Sama seperti adama, a mana, merubah badal. Badal artinya pengganti. Amana yu'minu imanan. If'alan, bukan fi'alan. Secara sorof. Sorof adalah perubahan kata dari satu kata ke kata berikutnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alun, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altum, fa'altum, fa'alti, fa'altum, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. 14. Dalam bahasa kita, makan, memakan, dimakan, termakan. Eat, eating, eated, eaten. Dalam bahasa Arab perubahan. Bahkan ada ilmu khusus itu namanya sorof. Sedangkan nahu, grammar, letak kata, posisi kata dalam kalimat. Sedangkan sorof, perubahan dari satu kata ke kata berikutnya yang mengandung makna perubahan makna. Sorof. Hanya ada dalam bahasa Arab. Wa hamzatuhu lit-ta'diyah. Huruf hamzah yang ada di awalnya itu menunjukkan dia perlu objek. Contoh, jalasa. Duduk. Jalasa duduk, nggak perlu objek. Tapi ketika ada huruf hamzah di awal, ajlasa, mendudukkan. Ahmad jalasa. Jalasa Ahmad. Ahmad duduk, nggak perlu objek. Tapi kalau Ahmad ajlasa, kalimatnya masih gantung. Muhammad, Ahmad mendudukkan. Mendudukkan siapa? Mendudukkan anaknya. Anaknya itu jadi objek. Itu yang disebut dengan hamzatuhu lit-ta'diyah. Huruf hamzah yang ada di pangkal itu untuk menunjukkan dia perlu objek. Amantu, saya percaya. Percaya kepada apa? Ka'annal musaddiqa. Seakan-akan orang yang percaya itu, yang membenarkan sesuatu itu, ja'alal ghairah aminan min takdzibihi. Dia menjadikan orang lain merasa aman dari dustanya. Kalau kita sudah percaya, maka yang lain menjadi rasa aman dari dustanya. 2. Aulis sayrurati, atau menunjukkan makna perubahan. Sara yasiru. Ka'annahu sara dha amnin. Sebelumnya tidak aman, tapi setelah ini menjadi aman. Min an yukadzibuhu, min an yukadzibahu ghairuhu. Setelah kita tahu bahwa dia percaya kepada Allah, maka setelah itu tidak ada lagi yang mendustakan dia. Wa yatmanu makna i'tarafah, juga mengandung makna i'tarafah, mengakui. Wa aqarra, ikrar, mengakui. Fa yu'adda bil ba, i'tarafa bi. Biasanya huruf i'tarafa itu menggunakan kata bi. Aqarra bi. I'tarafa pasangan hurufnya bi. Makanya kita juga menggunakan itu. Amantu billah. Amantu billahi. Aku mengakui bahwa Allah itu Rabbku, Tuhanku. Az'ana, tunduk patuh. Iz'an wal qabul, tunduk patuh menerima. Qabila, menerima. Fayu'adda billam, maka ditambahkan pakai huruf lam. Contoh, fa'amana lahu lutun. Amana bi. Amana lam. Fa'amana lam. Lahu lutun. Percaya kepadanya Nabi Lut alaihi salam. Itu penjelasan secara bahasa. Jadi membaca kitab syarah Al-Fathul Mubin ini, ada nahmunya, ada sorofnya, ada akidahnya, ada fikihnya, lengkap. Itu mengapa saya suka membaca kitab tafsir, baca kitab syarah, karena satu ayat itu banyak sekali kupasan-kupasannya. Hanya saja tidak disebutkan. Beda kalau yang menulis ulama kontemporer seperti tafsir Al-Munir, maka disebutnya ayat, lalu disebutnya pandangan dari sosiologi, pandangan bahasa, pandangan kesehatan, aspek. Dia nggak ada nyebutkan. Tapi kalau mau dibuatkan aspeknya, dan ulama sekarang tidak mau menambah-nambahi, karena dia tidak mau merusak. Kalaupun dia mau nambah-nambah barisnya, kemudian footnote-nya, penjelasan, dia tidak mau merusak isi kitab.
Tapi kita bisa mengambil pelajaran kalau mau menulis buku, apakah syarah hadis atau tafsir ayat, supaya dikotak-kotakkan. Ayat ini dikupas dari aspek gramatikal bahasa Arab, dari aspek fikih, dari aspek akidah, dari aspek sosiologi, antropologi. Selesai penjelasan iman menurut bahasa. Sekarang menurut syar'an, menurut syariat Islam. Apa itu iman? At-tasdiqu bil qalbi faqat. Percaya dengan hati saja, itu iman. Percaya, yakin dengan hati, itu adalah iman. Artinya qabuluhu, menerima. Tuhan kita adalah Allah. Diterimanya dengan hati, itu sudah iman. Wa iz'anuhu, tunduk dan patuh. Lima ulima bid-darurati, terhadap segala sesuatu yang diketahui secara umum dalam ajaran agama Islam. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Gimana? Kau terima apa tidak? Saya terima. Dia katakan terima itu, walaupun dalam hatinya, itu sudah iman. Annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu semua adalah bagian dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama saya tibastuhu. Insyaallah akan dijelaskan selanjutnya. Summa ma luhidha ijmalan. Kemudian, yang tadi secara umum saja. Apakah kamu mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada hari kiamat, ada takdir baik, ada takdir buruk? Ya, dalam hati saya percaya. Itu sudah iman. Kemudian kalau secara detail, malaikat, kitab, rasul, didetailkan lagi. Malaikat itu ada malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Kafa bil imani bihi ijmalan. Cukup secara. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, kamu mau masuk Islam ya? Ya. Kamu mesti tahu Allah, sifatnya, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bin nafsihi wa daniyah, kudrat, rudat, ilmun hayat, sama basar kalam. Kamu mesti percaya kepada malaikat. Malaikat itu ada malaikat mungkar, nakir, kiraman, katibin, raqib, atid, malaikat hafazah. Mendengar jelimet, ribet, nggak jadi dia masuk Islam. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Kata beliau, kafa al-imanu bihi ijmalan. Cukup secara global saja. Pak Ustadz, saya mau masuk Islam, Pak Ustadz. Kau percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Insya Allah Pak Ustadz. Dah, syahadat. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan kau persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan berikan kabar menyulitkan. Jangan sampai orang nggak jadi masuk Islam gara-gara kita mempersulit. Ustadz apa namanya itu? Ustadz Yasir, karena mempermudah. Wa malu hidza tafsilan. Lalu kemudian diperinci. Kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir. Kak Jibril. Kamu mesti percaya kepada Nabi. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Wal Injil. Ada lagi kitab namanya Zabur, Taurat, Injil. Ishtaratal imanu bihi tafsilan hatta in man lam yusaddiq bimuayyin min dhalik fahuwa kafir. Kalau sudah dijelaskan secara detail, lalu kemudian dia ada satu yang tidak dia percaya. Saya insya Allah kepada Allah saya percaya, kepada malaikat saya percaya, kepada rasul saya percaya. Tapi ada satu yang saya sulit percaya Pak Ustaz. Malaikat maut saya nggak percaya. Fahuwa kafir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau ada satu yang dia pilih-pilih, kafir. Kenapa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kau percaya kepada yang ini atau kau ingkar kepada yang ini? Tentang malaikat maut jelas-jelas diucapkan dalam Al-Quran, dalam surat khusus yang dibaca subuh Jumat, Alif Lam Tanzil, Alif Hamim Sajadah, surat Sajadah, tentang yatawafal kul yatawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kalau ada orang enggak percaya kepada malaikat maut, satu ayat saja dia ingkari. Saya enggak percaya kepada Isra. Isra enggak percaya, kafir. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salat saya percaya, puasa saya percaya, Isra Mi'raj saya enggak percaya, kafir. Jadi kalau kafir gimana? Kalau ada pemimpin umat Islam secara global,
Maka orang yang mengingkari ajaran Islam ini dipanggil dia. Hari apa dia kafir? Hari Senin. Kasih waktu 3 hari. Selasa, tanya lagi. Kau masih kafir? Masih. Rabu, tanya lagi. Masih betah? Masih. Kamis, tanya lagi. Masih juga? Masih. Jumat pagi? Selesai. Sekarang malah nantang. Saya kafir, emang mau apa ente? Itulah kalau Islam tak punya kekuasaan. Tak punya kekuatan, tak punya kekuasaan. Dilecehkan ajaran ini. Nasib baik kau hidup sekarang. Coba kau zaman Umar bin Khattab dulu. Habis tukang sihir 1 hari 3 orang dipancung sama Umar bin Khattab. Bahwa kafir. Yang enggak mau bayar zakat habis pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadzal ladzi qarrartuhu huwa ma'na qauli ba'dhi syurrah. Adapun yang kutetapkan ini adalah makna dari sebagian ucapan sebagian pensyarah. Kalau yang menjelaskan ayat Quran, pentafsir, penafsir. Kalau yang menjelaskan hadis, pensyarah. Kalau yang menetapkan hukum, fuqaha. Satu orang, faqih. Sumber ajaran agama kita Al-Quran. Yang lagi hadis. Yang menjelaskan makna Quran mufassir. Yang menjelaskan hadis syarih. Pensyarah. Syarih. Syarah. Hebat dia Quran, hebat dia hadis. Lalu kemudian dia menjadi orang ahli hukum. Siapa dia? Hebat Quran, hebat hadis. Jadi ahli hukum, faqih. Jamaknya fuqaha. Baik, kita lanjutkan. Adapun yang saya tetapkan menurut makna ucapan dari sebagian yang mensyarahkan hadis, yajibul imanu bijami'il malaikati. Wajib beriman percaya kepada seluruh malaikat-malaikat. Wal kutubi, kitab-kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Warusuli, Rasul-Rasul, Adam, Idris, Nuhud, Soleh, sampai Nabi Muhammad SAW. Saya semua Nabi percaya, kecuali Nabi Muhammad, kafir. Kita percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Daud, percaya kepada anaknya Nabi Sulaiman. Warusuli, Rasul-Rasul. Imanan kulliyan, iman secara umum. Faman sabata bi'ainihi. Ada pula lagi yang secara detail. Bi'ainihi, detail. Bismihi, lengkap dengan namanya. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Wajabal imanu bihi ainan. Mesti percaya kepada satu-satu. Percaya kepada Jibril, percaya kepada Mikail, percaya kepada Israfil. Waman lam yu'raf ismahu. Atau malaikat-malaikat yang tidak diketahui namanya. Loh, ada malaikat yang tidak diketahui namanya, Pak Ustaz. Dulu saya pelajaran waktu ibtidai MDA, malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Siapa lagi Ustaz? Raqib, Atid. Perasaan 10 Pak Ustaz. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk cairan sperma. Summa yakunu alaqatan, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Summa yakunu mudghatan, kemudian berubah 40 hari dalam bentuk segumpal daging. Setelah 40, summa yursalul malak. Kemudian Allah mengirim malaikat. Malaikat apa namanya? Enggak ada namanya. Enggak pernah Nabi Muhammad mengatakan, ada satu malaikat yang khusus membawa ruh. Namanya malaikat transfer. Enggak ada. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat yatufuna alal ard. Mereka berjalan di atas permukaan bumi mencari majelis zikir. Ketika malaikat itu menemukan majelis zikir, dia panggil kawan-kawannya yang lain. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari. Malaikat apa namanya? Enggak ada. Ada Nabi ngasih tahu, ada malaikat yang suka ngikuti pengajian, namanya malaikat intel. Enggak ada. Kalau mau dekat-dekat pilpres, pilkada biasanya banyak intel ngikut. Kok Ustaz tahu? Tahu lah saya. Saya selalu diikuti. Sampai mana tadi? Belok-belok pengajian. Wa illam yu'raf ismuhu.
Jadi pokoknya yang ada namanya kita percaya, yang nggak ada namanya. Begitu juga dengan nabi-nabi. Apakah cuma 25 nabi itu aja? Minhum man qasasna alaik. Ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu. Wa minhum man lam naqsus. Ada yang tak kami ceritakan. Jadi yang 25 itu yang diceritakan, itu aja yang diyakini. Ustaz Somad, ya. Kenapa Allah cuma mengutus 25 itu aja? Sedang 25 itu aja kau tak hafal, mau tambah pula 30. Banyak kali cerita kau. Banyak jamaah ini kata. Kenapa cuma 25? 25 itu yang diceritakan Allah. Banyak lagi tak diceritakannya. Ya tahu kau banyak lagi urusan ngurus itu ini. 25 ini aja aku kasih, cukup lah itu dah dosisnya kata dia. Aman nabihi ijmalan. Kita mempercayainya secara umum. Wa kadzalikal kutub, begitu juga dengan kitab-kitab. Wal anbiya, begitu juga dengan nabi-nabi. War rusul, begitu juga dengan rasul-rasul. Man ulima ismuhu, siapa yang diketahui namanya, wajabal imanu bi ainihi. Wajib meyakininya, mengimaninya satu-satu. Wa man la, siapa yang tidak disebutkan namanya, baik itu nabi ataupun rasul, aman nabihi ijmalan. Kita beriman saja secara global. Saya percaya kepada Zabur, Taurat, Injil. Adapun suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan Allah tak diketahui namanya, kita percaya secara umum. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf lembaran-lembaran lain. Ada, tak disebutkan namanya. Tak usah kita cari-cari. Bani Israel itu nyari beban aja. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu? Apakah kamu mau nanya-nanya seperti kamu ditanya, seperti Bani Israel menanya Nabi Musa? Nanti gitu juga kalau kita pengajian, terlalu banyak pertanyaan jamaah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu? Hai jamaah, kalian banyak-banyak betul nanya, apa kalian mau menjadikan aku seperti Bani Israel menjadikan Musa? Demikianlah pengajian ini, sekian, selesai. Wala yakfi li wujubil imani bi syai'in muayyanin hatta yakunu inkaruhu kufran subutuhu. Tidak cukup wajib iman dengan sesuatu yang tertentu. Misalnya Nabi Adam, hatta yakunu inkaruhu kufran subutuhu, sehingga mengingkarinya menjadi kafir. Kalau wajib beriman kepada satu nabi secara detail, maka mengingkarinya menjadi kafir. Kalau wajib beriman kepada satu malaikat Jibril, mengingkari Jibril menjadi kafir. Kalau wajib beriman kepada Al-Quran, mengingkari Al-Quran menjadi kafir. Balla buddha min tawaturi wujudihi hatta yuqta'u bihi. Tapi mesti disyaratkan harus mesti mutawatir. Sehingga dia qat'i, bukan zonni. Apa qat'i itu Pak Ustaz? Absolut. Apa absolut itu Pak Ustaz? Tak terbantahkan. Pasti. Mutawatir. Kalau diriwayatkan satu, gharib. Diriwayatkan dua, aziz. Diriwayatkan tiga, masyhur. Diriwayatkan empat, mutawatir. Ada yang mengatakan 10, mutawatir. Narawahu jam'un. Yang diriwayatkan oleh jamaah. Yastahilu tawatu'uhum alal kadhib. Tidak mungkin mereka berkomplot untuk berdusta. Jadi bukan sekedar ngumpul aja. 40 orang, asal udah ngumpul 40 orang, mutawatir. 40-nya sakau semua. Oh, enggak bisa. 40 orang itu harus punya sifat-sifat yang amanah, terpercaya. Wa haddul imani bima zakarnahu fi mukhtari jumhuril asy'ariyah. Batas iman yang sudah kami sebutkan ini adalah pendapat mukhtar. Mukhtar artinya terpilih. Mukhtar itu apa artinya Pak Ustaz? Terpilih. Memang nggak salah Pak Ustaz. Nama suami saya Pak Mukhtar. Wa mukhtaru jumhuril asy'ariyah. Inilah pendapat yang terpilih dari jumhur mayoritas asy'ariyah. Namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari. Mazhab akidah itulah yang disebut dengan Al-Mazhabul
Asy'ari. Pengikut-pengikutnya disebut dengan Asy'ariyah. Mazhab fikih kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pengikut-pengikutnya disebut dengan Syafi'iyah. Apakah sebelum pakai hamzah ya? Muhammad bin Idris. Karena ada juga di internet pakai ain. Muhammad bin Idris gitu. Goblok. Idris. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'iyah. Yang mengikutnya. Asy'ariyah. Apakah sebelum Imam Syafi'i enggak ada sahabat Nabi, tabi'in itu yang ngerti fikih? Ada. Terus kenapa ikut Imam Syafi'i? Karena dia yang mengumpulkan fikih secara sistematis, menggabungkan antara madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'i. Apakah sebelum Imam Asy'ari enggak ada sahabat tabi'in itu yang ngerti akidah? Ada. Cuman yang menyusunnya secara sistematis menurut Al-Quran dan Sunnah melawan ahlul dhalal wa ziyagh wa dhalalah wal bid'ah itu adalah Imam Al-Asy'ari. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak mau ikut Imam Asy'ari, saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Oh, ente langsung Quran Sunnah? Iya. Sunnahnya kitab apa? Kitab Bukhari. Bodoh. Terus Bukhari itu kan Imam Bukhari itu setelah Imam Syafi'i dan setelah Imam Asy'ari. Terus sebelum Imam Bukhari itu nggak ada hadis? Ada. Kenapa kau ikut Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari lah yang menyusun hadis-hadis secara sistematis pakai bab yang di dalamnya sahih-sahih. Jadi begitu kau katakan aku ikut Imam Bukhari, aku ikut Ahmad bin Hambal, kenapa kau salahkan orang ikut Imam Asy'ari dan ikut Imam Syafi'i? Sanad saya langsung ke Nabi. Berarti kau gila. Mana mungkin kau jumpa Nabi? Satu-satunya Nabi yang bisa dijumpai saat ini cuma dua. Lia Eden sama Ahmad Musadek. Sampai mana tadi? Terlalu bersemangat Ustaz. Wa alaihil Maturidiyah. Begitu juga menurut Imam Al-Maturidi. Siapa dia? Abu Mansur Al-Maturidi. Maka kalau sudah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut dua imam ini. Karena mereka inilah yang menyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Quran dan Sunnah, mengikuti pendapat golongan salaf untuk membantah Mu'tazilah, Khawarij, Hasyawiyah, Syiah, Mulhid, kelompok-kelompok yang lain. Maka kalau disebut apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Waqila, ada pendapat. Yushtaratu an yandhamma lidzalika iqrarul lisani. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah. Aku percaya Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu Rasul. Mana tahu orang? Sahabat jamaah Masjid Agung An-Nur sekalian, selesai sholat Jumat nanti jangan pulang dulu. Mari kita saksikan ada saudara kita calon mu'allaf mau bersyahadat. Datanglah Pak Imam, Buya Asy'ari. Percaya kepada Allah, diam aja. Percaya kepada Nabi Muhammad, diam aja. Kenapa tak kau jawab? Kata Ustaz Somad dalam kitab Fathul Mumin, cukup di hati aja Pak Imam. Diucapkan di lidah, itu disebut dengan iqrar. Iqrarul lisan. Percaya kau kepada Allah? Percaya. Percaya kau kepada Nabi Muhammad? Percaya. Coba kau ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup? Ada satu lagi. Apa dia? Wa amalu sairil jawarihi, beramal dengan anggota tubuh. Itulah yang selalu disampaikan ustaz-ustaz kita. Iman itu adalah iqrarun at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wal iqraru bil lisani, dinyatakan oleh lidah,
wal amalu bil arkani, dilaksanakan oleh anggota tubuh. Salat anggota tubuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Anggota tubuh. Bayar zakat, aku bayar zakatku tahun ini. Anggota tubuh. Haji, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya tak mau terlalu lama membahas haji ini. Jamaah yang mau berangkat tahun ini mendengar haji enggak jadi. apalagi petugas kloter kesehatan itu yang paling kuat nangisnya. Karena berangkatnya gratis. Sabar Bapak Ibu, sabar. Insyaallah tahun depan berangkat insyaallah. Fayukaffaru man akhalla biwahidin min hadhihi salasah. Maka siapa yang tidak melakukan satu di antara yang tiga ini, maka dia kafir. Bukan kata saya. Apa ini soman ini? Kafir, kapur. Bukan kata saya. Kau tengoklah isi buku nih, jelas. Yukaffaru, kafir. Bukan kata saya. Itu enaknya kalau kita ceramah baca buku. Kalau kita ceramah kafir. Nah, sekarang tak bisa. Bukan kata saya, kata kitab. Kalau mau kau tangkap kitabnya, kau tangkaplah. Siapa yang tidak meyakini tiga ini, kafir. Pak Ustadz, saya punya kawan, Pak Ustadz. Terus, orangnya baik, sopan. Saya yakin di hatinya pasti percaya sama Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad. Pernah dia bersyahadat? Tidak. Terus mana dia sekarang? Mati, Pak Ustadz. Kapan? Pagi tadi. Kita selenggarakan nggak jenazahnya, Pak Ustadz? Nggak bisa. Kenapa? Nih, dia nggak bersyahadat. Makanya kalau sayang kita sama kawan kita, bersyahadat. Ustadz Somad, saya mendengar ceramah Pak Ustadz. Terus, saya percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, dan saya sudah mau masuk Islam. Kapan ya Pak Ustadz ya? Sekarang juga. Izin-izinnya Pak Ustadz, harus. Cepat. Tak tahu kita suruh dia pulang, tahu malaikat maut dan nunggu di rumah. Kalau ada kawanmu, kalau kau sayang sama kawanmu, aku ingin bersama engkau di surga, friend. Gimana? Kau sebutkan passwordnya ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah, jangan lupa kau sholat. Masalah sunat gimana? Ada banyak tuh tempat laser. Bukan laser. Nah, ada pula orang yang menganggap tidak ada dosa kecil. Itu adalah Khawarij. Khawarij mengatakan nggak ada dosa kecil. Pokoknya orang asal berdosa langsung masuk neraka. Asal berdosa langsung masuk neraka. Waqila yu'tabar dhammuhuma ilaihi ala wajhil takmil la rukniyah. Jadi yu'tabar dhammuhuma, mesti disyaratkan syahadat di mulut dan mesti disyaratkan amal anggota tubuh tadi. Itu bukan syarat rukun, tapi hanya penyempurna saja. Wa huwa mazhabul muhaddisin. Ini mazhabnya ahli hadis. Jadi kalau menurut ahli hadis asal sudah yakin cukup. Lalu yang dua itu diucapkan di mulut, dilaksanakan anggota tubuh, itu bukan rukun tapi hanya penyempurna saja. Kenapa begitu? Li'anna sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW fassarahu fi hadithi wafdi Abdul Qais. Nabi menjelaskan itu dalam hadis tentang utusan dari Abdul Qais. Abdul Qais, penguasa Arab, mengirim utusan. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian syu'bah. Bid'un antara 3 sampai 9. Bid'un 3 sampai 9. Jadi kalau ada orang mengatakan iman itu 70 bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu antara 73 sampai 79. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Al-atina bima fihima. Al-atiyaini bima fihima. Yang paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada dikatakan Nabi tiga-tiga itu. Ini dalil ahli hadis. Mengatakan cukup dalam hati, sedangkan syahadat dengan perbuatan adalah
syarat sempurna, bukan rukun. Wa ma yurwa, adapun riwayat annal imana iqrarun bil lisan. Iman itu adalah dinyatakan dengan lidah. Wa amalun bil arkan, dilaksanakan dengan anggota tubuh, tegak, rukuk, sujud. Wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Innama huwa min kalami ba'dis salaf. Itu adalah ucapan sebagian dari kalangan ulama salaf. Salaf itu apa Pak Ustaz? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama itu disebut dengan salaf. Ustaz Abu Somad ikut salaf ya. Saya ikut Imam Syafi'i, salaf. Saya ikut Imam Tabari, salaf. Saya ikut Imam Ahmad bin Hanbal, salaf. Ikut Imam Muslim, salaf. Yang betul adalah kita ini pengikut salaf. Jangan ikut pengajian Ustaz Somad. Ikut pengajian Ustaz kami. Ustaz kami salaf. Masih hidup Ustaz kau? Masih. Berarti umurnya udah 1100 tahun. Salaf dia. Yang hidup sekarang itu 2, pengikut salaf. Kalau ada ngaku salaf, berarti bukan. Salaf itu, salaf. Kita ini pengikut salaf. Saya ngikut salaf. Makanya di mana-mana kalau saya ceramah, iman itu Bapak Ibu. Kenapa Ustaz selalu pakai tangan kiri? Mau nunjukkan cincin saya. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dalam anggota tubuh. Itu ucapan ulama salaf. Wa qila, ada pendapat. Wa talaffuzu bis syahadatain, melafazkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tsumma in tabaqahu tasdiqal qalbi. Kalau dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tsumma in tabaqahu tasdiqal qalbi, sesuai yang diucapkannya di mulutnya, di bibirnya, di lidahnya itu dengan apa yang ada di hatinya, famunjin, maka dia selamat dari api neraka. Wa illa famukhallidun finnar. Mulutnya tidak, mulutnya aja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam hatinya, alah, mana aku percaya sama dia, neraka jahanam. Famukhallidun finnar, masuk neraka, mukhallid, kekal. Pendapat siapa itu? Mazhabul karamiyah, mazhab karamiyah. Wa fil ma'na laisa lahum kabirun khilaf. Semakna dengan ini, laisa lahum kabirun khilaf. Bagi mereka tidak ada dosa besar, tak ada khilaf. Lianna nuwafiquhum ala ma ba'da. Karena kami mengikut, ada sebagian pendapat mereka itu yang bersesuaian dengan pendapat kami. Ala ma ba'd. Summa lianna nuwafiquhum ala ma ba'd. Summa wa huwa at-talaffuz bi syahadatain in tabaqatahu tasdiq qalbi. Wa amma ma qabla summa fanukhalifu. Kami, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sesuai dengan Al-Karamiyah sebelum summa. Setelah summa kami enggak ikut lagi. Jadi pendapat Karamiyah ini panjang. Begini. Siapa yang mengucapkan syahadat, sesuai syahadat itu yang di mulutnya dengan yang di hatinya, selamatlah dia. Siapa yang mengucapkan syahadat, tidak sesuai dengan di mulut di hatinya, maka masuk nerakalah dia. Summa, yang setelah summa kami enggak sesuai lagi. Yang sebelum summa kami sesuai. Itu maksudnya. Kamu ikut pendapat saya? Saya ikut pendapat Pak Ustadz. Pendapat yang mana? Sebelum summa Pak Ustadz. Rupanya setelah summa itu ngajak nyumbang. Marilah kita membangun, marilah kita beriman kepada Allah. Summa itu artinya kemudian. Summa menyumbang. Kami ikut Pak Ustaz. Sebelum summa Pak Ustaz. Sesudah summa itu Pak Ustaz aja lah. Itu jamaah celako. Waqila.
Kenapa banyak sekali kila tuh Pak Ustaz? Ngaji itu gitu. Bukan satu pendapat tunggal. Fikih pun nanti gitu. Kila. Pendapat. Tasdiqul janan. Tasdiqun bil janan. Membenarkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan. Diucapkan dengan mulut. Nuqilaan Abi Hanifatah. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu siapa Pak Ustaz? Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itu siapa Pak Ustaz? Imam Hanafi. Imam Hanafi itu siapa Pak Ustaz? Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit, panggilannya Abu Hanifah. Nama populernya Imam Hanafi. Washtahara an ashabihi. Masyhur. Istuhira, masyhur dari sahabat-sahabatnya. Maksudnya dari kalangan ulama mazhab Hanafi. Wa ba'dhi muhaqqiqil asy'ariyah. Dan dari sebagian ulama muhaqqiq ahli tahqiq dari kalangan mazhab Asy'ari. Li'anna tasdiqa, karena sesungguhnya membenarkan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dalam hati. Lamma tubira bi kullin minhuma. Diakui yang di mulut dan di hati dua-dua. Karena kullum minhuma juz'an min mafhumil iman. Maka yang di mulut dan di hati itu adalah bagian dari makna iman. Lakin, akan tetapi, tasdiqal qalbi ruknun. Membenarkan dalam hati itu rukun. Rukun itu apa Pak Ustaz? Tiang. Rumah itu yang membuat dia bisa tegak karena rukunnya kokoh, tiang. Kalau rumah tak bertiang, tumbang. La yuhtamalus suqut. Tidak boleh jatuh. Wa tasdiqul lisan yasqutu li nahwi kharsin au ikrahin. Sedangkan yang diucapkan di lidah bisa gugur, bisa jatuh. Maksud jatuh enggak terlaksana. Contohnya siapa? Orang bisu. Atau orang yang terpaksa. Orang bisu suruh masuk Islam. Percaya kalau ada Allah dan Nabi Muhammad SAW itu Rasul utusan Allah. Percaya. Coba bersyahadat. Maka gugurlah ucapan mulut, tapi rukun dalam hati tetap. Atau yang kedua, orang yang terpaksa. Dipaksa datang komunis. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dicongkel matanya. Disayat pipinya. Darah itu merah jenderal. Maka pada saat itu dia tak bersyahadat. Karena kalau sampai dia bersyahadat, dilaporkan sama Intel, dicongkel matanya, ditanam jadi dalam kubur. Itu terjadi di negara-negara jajahan Rusia. Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Albania, Eropa Timur, luar biasa. Begitu juga ketika terjadi perang antara Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Bosnia Ali Izetbegovic. Dari Serbia Slobodan Milosevic, laknatullah alaihim ajmain. Selamat Ali Izetbegovic. Luar biasa penyiksaan mereka terhadap umat Islam. Begitulah umat Islam ini kalau minoritas, habis dipantai. Wastadallah li rukniyatihi indal qudrati, bahwa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah itu adalah rukun bagi yang mampu. Mana dalilnya? Dalam hadis. Hatta yaqulu, sampai mereka mengucapkan kalau mampu. Hadis yang kedua, au yashhadu, sampai mereka bersyahadat asyhadu. Wa yuraddu. Pendapat ini ditolak. Begini kata pendapat, ditolak. Bi'annahu la yadullu li khususi rukniyatil qawli allati an-niza'u fiha. Sesungguhnya hadis yang mengatakan hatta yaqulu atau yashhadu ini tidak menunjukkan dalil khusus bahwa itu menjadi rukun. Bal kama yahtamiluha yahtamilu ma qulnahu. Akan tetapi mengandung makna seperti pendapat yang kami utarakan. Innahu syartun li ijra'i ahkamil Islam. Bahwa mengucapkan lewat mulut itu bukan rukun tapi syarat. Wa yadullu lahu annahu fihi rattaba 'alal qawli al-kaffa 'anid dami wal mal dunan najati fil akhirah allati huwa mahallun niza'. Apalagi dalil yang membuktikan itu bahwa orang
yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh ditumpahkan darahnya, tak boleh dirampas hartanya, tak boleh diambil tanahnya, tak boleh direbut kuasanya, dunan najat, tapi belum tentu jaminan dia akan selamat di akhirat. Alladzi huwa mahallun niza'. Yang jadi konflik ini kan di akhirat apakah selamat atau tidak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka selamatlah dia. Belum tentu kalau hatinya tak beriman. Kalau sama dengan yang di mulutnya dengan yang di hatinya, itulah iman yang sempurna. Lain di mulut, lain di hati, nah, itu judul lagu. Lain di mulut, lain di hati itu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya di keraknya neraka. Wa amma ma waqa'a fi syarhi muslimin. Adapun yang disebutkan dalam kitab Syarah Muslim, lil musannif, karya penulis. Siapa penulis Syarah Muslim? Imam Nawawi. Dia juga yang menulis Arba'in ini. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan lil musannif, yang menyusun kitab. Menyusun kitab apa? Syarah Sahih Muslim. Namanya apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Lil musannif, dia nukil ittifaqu ahli sunnati, sepakat ahlu sunnah wal jamaah, minal muhaddisin, dari kalangan ahli hadis, wal fuqaha, ahli fikih, wal mutakallimin, ahli ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, ala anna man amana biqalbihi, siapa yang percaya dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, tidak diucapkannya di mulutnya, ma'a qudratihi, walaupun dia mampu, kana mukhlidan finnar, maka dia kekal dalam neraka. Ada orientalis perempuan dari Jerman, banyak hafal ayat, hadis pun juga, tapi tak pernah dia bersyahadat. Ustaz Abdul Somad, ya, ada orientalis Jerman Pak Ustaz, perempuan, nulis kitab muji-muji Nabi Muhammad, tapi nggak pernah bersyahadat, disaksikan oleh umat Islam. Gimana tuh Pak Ustaz? Saya nggak berani menghukum orang, karena surga bukan punya saya. Tapi bisa saya sebutkan. Dalam kitab Fathul Mubin, dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari Syarah Sahih Muslim, di halaman 152, ittifaqu ahli sunnati wal jamaati, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan muhaddisin ahli hadis, wal fuqaha ahli fikih, wal mutakallimin ahli ilmu kalam, ala anna man amana biqalbihi, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan hatinya, walam yantiq bilisanihi, tapi tak mau dia melafazkan syahadat, ma'u qudratihi, walaupun dia mampu, kana mukhlidan finnar, maka dia kekal selama-lamanya dalam api neraka. Potong, like and share. Diterimakah pendapat ini? Famu'taradun, ditolak. Kenapa? Bi annahu la ijma'a ala dzalik, karena tidak ada ijma' tentang itu. Tapi dijelaskan dalam footnote, fayumkinu hamlu kalamin Nawawi ala ma idza tuliba minhu dzalika wa huwa qadirun alaihi famtana'a minhu fala i'tirad. Boleh jadi dia mampu, tapi pas diminta enggak mau. Kau percaya kepada Allah? Ya. Percaya kepada Rasulullah? Ya. Coba kau bersyahadat. Aku enggak mau. Nah, itu. Oleh sebab itu tidak ada kontradiktif. Nampaknya aja kontradiktif. Famu'taradun bi annahu la ijma'. Tidak kontradiktif. Kenapa? Karena dia mampu tapi enggak mau. Ada orang mau tapi enggak mampu. Bisu. Diterima. Ada orang mampu tapi enggak mau. Neraka jahanam tempat. Wa bi anna likullin, semua minal a'immatil arba'ah, dari kalangan ulama 4 mazhab, paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, qaulan, satu pendapat, innahu mu'minun, dia beriman, asin, tapi dia pelaku maksiat. Kenapa? Bitarkit talaffuz, karena enggak mau bersyahadat. Balilladzi alaihi jumhurul asy'ariyati, menurut mayoritas ulama Asy'ari, wa ba'dhi muhaqqiqil Hanafiyah, sebagian ulama ahli tahqiq dari kalangan mazhab Hanafi, kama qalahul muhaqqiq Al-Kamal Ibnul Hammam wa ghairuhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Kamal Ibnul Hammam,
Anal iqrara bil lisani, bahwa menyatakan dengan lisan itu syartun li ijra'i ahkamid dunia, syarat untuk proses hukum-hukum dunia, fahasbu saja, hukum-hukum dunia saja. Kalau Ustadz sendiri condong kemana? Saya condong kepada pendapat yang mengatakan dia mesti bersyahadat. Apalagi zaman sekarang umat Islam sedang terpojok. Saya khawatir kalau dikatakan ada pemimpin, ada orang hebat, orang besar, orang kaya, konglomerat, pas dia mau masuk Islam, Ustadz saya mau masuk Islam nih, saya bersyahadat ya. Enggak usahlah kau bersyahadat, dalam hati aja cukup. Oh, mesti ditunjukkan, kalau perlu diviralkan dia syahadat. Supaya apa? Membangkitkan semangat. Bayangkan kalau orang-orang punya berpengaruh bersyahadat. Jadi mesti dipahami juga kitab ini kapan. Kitab ini 500-700 tahun yang lalu. Oleh sebab itu saat itu Islam sangat kuat. Ahkamid dunia fahasu, terkait dengan hukum dunia. Hukum dunia maksudnya tentang penyelenggaraan jenazah. Karena kalau dia tak bersyahadat, gimana kita mau menyelenggarakan jenazahnya? Tapi yang jadi masalah ini adalah apakah dia selamat di akhirat atau tidak. Qila, ada riwayat menyebutkan, lau ujriyat alaihi linutqihi bilisanihi, kalau kemudian dia disuruh bersyahadat dengan lisannya, dia bersyahadat, wa huwa kafirun batinan, tapi dalam hatinya sebetulnya dia tak percaya, kafir dia. Ada orang begitu? Ada? Pak Kua nanya, berbisik Pak Kua kepada dia, sudah hitan. Kan segan lah banyak orang-orang. Sudah hitan gitu kan. Rupanya dia tak paham hitan, tanya. Hitan itu Pak Kua. Sudah Pak Kua. Percaya sama Allah dan Rasulullah. Percaya Pak Kua, percaya. Sebetulnya kafirun batinan, dalam hatinya dia tak percaya. Apa itu Allah? Ateis dia. Apa itu Muhammad SAW? Kanikahi muslimatin. Contohnya dia mau nikah sama muslimah. Ada anak orang Islam di kampung tuh mau dinikahinya, pura-pura dia masuk Islam. Wa akhdhi mirasi qaribin muslimin, atau karena mau ngambil harta warisan. Ada satu orang mu'alaf, kaya, sawitnya luas. Ustaz setiap ngasih contoh sawit, yang lain lah Pak Ustaz, karetnya luas. Setiap Ustaz ngasih contoh pasti kebun, yang lain lah Pak Ustaz, kos-kosannya banyak. Nah, ada adiknya tak Islam, meninggal dia. Pas meninggal dia dalam Islam, kalau beda agama nggak dapat harta waris. Datanglah adiknya ini, ditanya sama hakim, kau adiknya? Iya, beda agama. Beda, pergi. Kenapa gitu Pak Hakim? Beda agama kau tak dapat warisan. Kalau saya masuk Islam dapat? Dapatlah. Aku masuk aja lah Pak Hakim. Aku masuk aja lah Pak Hakim. Wa akhdhi mirasi qaribin muslimin. Summa zala kufruhul qalbi. Kemudian hilang kekafiran dalam hatinya itu. Ihtamala hillul wat'i wal akhdhi. Maka perbuatan dia melakukan hubungan kelamin. Di mulutnya Islam, hatinya tak Islam. Di mulutnya Islam, tapi hatinya tidak. Lalu kemudian nikah dia dengan perempuan itu, atau hanya untuk mengambil harta warisan. Maka perbuatan dia itu, setelah itu hilang kekafiran dari hatinya. Waktu awal-awalnya itu kafir, tapi setelah itu memang betul-betul dia percaya. Ihtamala hillul wat'i wal akhdhi liqiyamit talaffuzi bihil muqtadi li ijra'il ahkam alaih. Maka mengandung ihtimal halalnya hukum berhubungan kelamin dengan dia mengambil harta warisan, liqiyamit talaffuzi bihil muqtadi li ijra'il ahkam alaih. Dia melakukan itu hanya untuk supaya ya berjalannya hukum-hukum dunia. Ini kan hukum dunia. Mana tahu kita apa yang ada dalam hati orang? Malaikat aja tak tahu. Wal azhar, pendapat yang kuat. Artinya bal sawab, pendapat yang benar. Ada muhillil wat'i, tak halal. Perbuatan dia melakukan itu tidak halal. Illa ba'da tajdidin nikah, kecuali nikahnya mesti ditajdid. Waktu pertama mau nikah itu kata dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Dalam hatinya tak ada dia percaya. Habis itu nikah dia. Setelah dalam perjalanan nikah ngaku dia ke istrinya. Adinda, ya. Sebetulnya abang dulu waktu masuk Islam itu tak ada aku percaya sama Allah. Sama Nabi Muhammad tuh tak percaya. Aku bersyahadat tuh karena mau nikah sama kau aja. Tapi sekarang alhamdulillah abang udah percaya. Gimana nih? Ada muhillil wat illa ba'da tajdidin nikah. Kalau begitu keadaan suamimu, maka dia mesti mentajdid nikah. Nikahnya diulang balik. Lapor. Si istri melapor ke ayahnya. Ya, rupanya abang tuh kemarin syahadat. Sekarang setelah dengar ceramah Ustaz Somad, barulah dia mau masuk Islam ya. Kita ulang balik. Jangan takut. Kau jangan takut. Yang diulang itu syahadatnya aja. Sunatnya tidak. Wa adami hilil akhdhi min tirkati qaribihil muslim. Perbuatan dia mengambil harta saudaranya itu juga tak halal. Kemarin Pak, saya waktu masuk Islam itu hanya mau ngambil harta warisan saudara saya yang Islam itu aja. Tapi setelah saya ambil, rupanya pintu hati saya terbuka. Maka mesti diulang balik syahadat. Lianna innama lam nu'akhidhu bima fi batinihi awalan. Karena kita tidak menghukuminya, karena kita tak tahu apa yang ada dalam hatinya. Li'adami zuhurihi li ghairihi. Karena tak nampak oleh orang lain. Wa amma binisbati lahu, adapun bagi dia fahuwa kazahirihi, maka dia sama seperti zahir. Batinnya itu yang dalam itu sama seperti zahirnya. Wa naziruhu al-hukmu bi syahidai zurin fit nikah. Hukum menetapkan dua saksi palsu dalam nikah. Fa innahu la yahillu liman 'alima bizur al-amal bi qadiyati dzalikal hukmi. Ada dua orang saksi. La nikaha, tidak sah nikah illa bi syahidai adlin, kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Tapi rupanya saksinya saksi palsu. Nikah-nikahan. Maka la yahillu, tidak halal. Liman alima bizur, bagi yang tahu kepalsuan, al-amal bi qadiyati dzalikal hukmi. Tidak halal melakukan, melanjutkan itu dalam kasus hukum ini. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama. Bal sawab, pendapat yang benar, al-muwafiqu lil kitabi was sunnah, sesuai dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal qawli, menurut pendapat, bitawaqqufil imani alaihi, iman mesti mengucapkan syahadat dan meyakini dalam hati. Yakfi an yusmi' bihi nafsuhu, cukup kalau dia dengar dirinya sendiri. Asyhadu. Orang yang mensyaratkan iman itu mesti bersyahadat, paling tidak didengar dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kok saya enggak dengar Pak Ustaz? Ya, aku dengar diri sendiri. Mana mungkin bisa kau dengar? Wattafaqal qailuna bi anal iqrara, sepakat ulama bahwa ikrar la yu'tabar ala istirati tarkil inadi bi an ya'taqida annahu mata tuliba minhu. Sepakat ulama bi anal ikrar la yu'tabar. Ikrar itu tidak diakui. Ala istirati, bagi syarat tarkil inad, meninggalkan perlawanan, bi an ya'taqid annahu mata tuliba minhu atabihi. Kapan dia diminta bisa. Enggak melawan. Kau bersyahadat? Ya. Besok pagi diminta lagi? Ya. Berarti dia memang betul-betul ridho. Fa in tuliba, kalau dia diminta bersyahadat, famtana'a, enggak mau dia, menolak, inadan, karena melawan, kafar, kafir. Coba kau bersyahadat, enggak mau saya, kafir. Kama lau sajada li sanamin, atau ada orang yang sujud ke berhala, sujud dia ke berhala. Au istakhaffa binabiyyin, atau dia mengejek Nabi. Nabi itu tak betul. Nabi ini ngejek-ngejek Nabi. Au bil Ka'bati, atau ngejek Ka'bah. Apa tu orang Islam? Nyembah kotak. Wa nahwu dzalika minal mukaffirat, atau yang sejenisnya, termasuk yang menyebabkan orang bisa jadi kafir. Baik, besok kita bahas masalah wastashkalal. Wastushkilal hukmu bikufrihi. Muncul masalah
Tentang orang yang melakukan suatu perbuatan apakah dihukum kafir atau tidak dan apa jawabannya, itu besok akan kita bahas insyaallah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan. Dari Ibu Heni Santika. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang anak membadalkan sholat bapaknya karena semasa hidupnya tak pernah sholat? Man mata, siapa yang mati, meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Hanya terjadi pada kasus puasa saja, sholat tidak. Haji bisa juga. Labbaik Allahumma subrumah, aku hajikan subrumah. Kau menghajikan subrumah? Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan subrumah. Haji bisa. Dengan syarat ibu sudah haji. Salat tak ada dalil. Oleh sebab itu salatnya bagaimana Pak Ustaz? Hutang dia kepada Allah SWT, doakan saja Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Pak Tommy, Ustaz saya seorang teknisi. Apakah boleh kalau saya mengambil job di tempat peribadatan? Apakah uang yang saya dapat dari job memasang kabel itu haram? Peribadatan umat, peribadatan masjid, musola, surau, langgar, memang ada dana untuk itu. Tapi kalau peribadatan umat non-muslim, maka syubhat. Al-halalu bayyinun, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, antara halal dan haram abu-abu, samar-samar. Oleh sebab itu Pak Tommy, kau serahkanlah job itu ke teman sesama teknisi yang sekeyakinan. Bro, ini rumah peribadatan kita sebangsa setanah air, kau lah yang ngurus ini. Ini aku yang lain. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, tidak mengambil makanan abu-abu syubhat untuk diberikan kepada anak istrinya, faqad istabra'a li'ardhihi, maka dia sudah menjaga kehormatan dirinya, keluarganya. Hati-hati tentang masalah makanan. Orang yang menjaga diri dari yang haram namanya takwa. Menjaga diri dari yang syubhat namanya wara'. Sudah kita kaji 53 stasiun. Mendekatkan diri kepada Allah. 3, Pak Nurdin. Nur cahaya. Din agama, Nurdin cahaya agama. Maka di rumah Pak Nurdin ini terang benderang. Cahaya. Ustaz, mengapa Nabi Khidir tidak termasuk 25 Nabi Rasul? Padahal diceritakan dalam Al-Quran. Ada banyak manusia, tapi tak banyak yang jadi nabi. Diperkecil lagi, ada banyak nabi, tapi tak semuanya jadi rasul. Ada nabi dan rasul, tapi tak semuanya jadi ulul azmi. Ada ulul azmi, tapi cuma satu yang jadi puncak. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbalik gambarnya Pak Ustaz. Kalau menunjukkan kemuliaan ke atas lah Pak Ustaz. Oh ya. Ada banyak manusia, tapi sedikit yang diangkat jadi nabi. Ada banyak nabi, sedikit yang diangkat jadi rasul. Ada banyak nabi dan rasul, sedikit yang diangkat dari ulul azmi. Ada banyak ulul azmi 5, tapi ada satu yang diangkat menjadi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni hak prerogatif Allah. Itu yang disebut dengan tauqifi. Kemarin sudah kita bahas. Waqafa. Waqaf, stop, bukan domain akal. Jadi Pak Nurdin, jangan Bapak bayangkan mau jadi nabi itu, Nabi Khidir bawa kertas proposal. Mau kemana Khidir? Mau jadi rasul, kira-kira lulus enggak ya?
Ini bukan mau jadi anggota dewan. Ini hak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Musa jadi rasul, Khidir enggak jadi rasul? Padahal yang jadi murid waktu itu siapa? Musa. Khidir jadi guru. Karena perbuatan Khidir itu, Pak Nurdin, itu tidak bisa jadi syariat. Sempatlah Nabi Khidir nih jadi rasul dan dia punya umat. Habislah tongkang-tongkang di Pekanbaru. Itu sampan-sampai di Sungai Siak itu habis semua. Kenapa? Karena Nabi Khidir merusak sampan. Asal nampaknya sampan yang bagus, dirusaknya. Nampak sampan bagus, dirusaknya. Lewat jelati, biarkan memang tak bagus. Mohon maaf yang punya jelati. Nampaknya Indomal, dilobanginya. Heranlah Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, kenapa kau rusak sampan ini, Khidir? Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang sama kau Musa, kau tak akan sabar kalau jalan sama aku, tapi kenapa kau ikut aku juga? Amma safinatu fakanat limasakin. Adapun sampan yang kurusak ini punya orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada seorang penguasa yang zalim, raja yang jahat. Kalau nampaknya sampan bagus nanti diambilnya, maka kurusak sampan ini supaya nanti pas lewat di sana dibiarkan aja. Sampan rusak lewat, sampan rusak lewat. Makanya kalau ada razia, mobil bapak disuruh lewat, itu rusak tuh. Yang dipanggil-panggil tuh karena bagus. Nah, jadi Pak Tommy, bisa disimpulkan yang pertama, Pak Tommy pula, Pak Nurdin, bahwa yang pertama ini hak prerogatif tauqifi. Yang kedua, perbuatan Nabi Khidir itu tidak bisa dijadikan syariat. Dia hanya sebagai nabi pembawa berita besar, dan dia melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, dan dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Jadi dia tidak punya umat, dia hanya membawa berita besar. 4. Pak Rizky, Ustadz, apakah wanita yang berkarir di bidang MC atau semacamnya yang kerap tampil di muka umum bisa dibilang keluar dari kodratnya? Ini yang suaminya, istrinya MC berdebar-debar jantungnya. Apalah jawab Ustadz. Yang istrinya MC atau calon MC, dengarkan baik-baik. 1. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, tiba-tiba dia lihat di depan ada Asma. Asma itu anak Abu Bakar, ipar Nabi, saudari Aisyah radhiyallahu anha, sedang memikul makanan kambing, makanan onta. Seandainya Nabi melarang Asma, apa kata Nabi? Hei Asma, pulang kau ke rumah, jangan keluar-keluar. Maka bisa dipahami perempuan tak boleh beraktivitas di luar. Tapi begitu Nabi mengatakan, radifaha, Nabi menolong, membantu Asma membawakan. Maka itu dalil menunjukkan perempuan boleh beraktivitas. Agak lega sedikit. Tapi belum habis. Perempuan boleh beraktivitas. Hadis tentang Asma. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, naik Abu Bakar Siddiq. 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah, naik Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, pasar kota Madinah sudah mulai besar. Dan ketika pasar besar, perlu ada polisi yang mengawas. Polisi yang mengawas itu namanya wilayah Hisbah. Dan ketua polisi wilayah Hisbah khusus untuk mengawal pasar di kota Madinah itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu kumis berjambang atau Ummu Syifa. Itu menunjukkan bahwa perempuan boleh beraktivitas. Ketua Satpol PP Ummu Syifa. 3. Boleh. Agak lega sekali. Ketika terjadi perang, ada seorang yang lukanya sampai 13 tebasan pedang, tikaman tombak,
anak panah. Hadis tentang Nusaibah. Itu ada lagunya Pak Ustadz. Itu bukan Nusaibah, ya Soibah. Nusaibah yang saya maksud. Nusaibah. Itu menunjukkan Nusaibah ikut perang. Itu menunjukkan perempuan tidak hanya di rumah, tapi dari ketiga ini boleh beraktivitas. 4, tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? La yakhluwanna. Jangan bersunyi-sunyi berdua-dua. Oh, ini MC ini kan berdua Pak Ustadz. MC biasanya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Tak boleh dia bersunyi-sunyi. Mesti di depan orang ramai. Ya nanti pas datang kata sambutan, berdua dia di kamar dalam. Iki, ya tak boleh. Mesti dia ramai-ramai. La yakhluwanna, tak boleh berdua-duaan. 5. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Biasa aja. Jilbabnya biasa, kemudian biasa aja. Ini kadang banyak MC perempuan ini, pas kita datang ke rumahnya mau ngantarkan surat undangan. Nah, ini rumah Bu Anu MC. Iya, Ibu ada di rumah. Sayalah dia. Loh, macam hantu. Pas di acara tuh macam artis. Rupanya bedak tuh 3 inci. Nah, jadi make upnya biasa-biasa aja. Ya biasa. 6. La takhda'na bil qaul. La takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja. Para penonton pada malam hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Biasa aja. Karena ada MC ini kadang-kadang suaranya tuh. Saya heran kenapa perempuan itu bersuara mesti menunjukkan kebenaran. 13-14 abad sudah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diucapkannya 14 abad yang dulu tetap eksis sampai sekarang. Coba tengok kalau perempuan ngomong di mana-mana. Kenapa dia tak bicara penyiar radio, pembawa acara TV, acara? Kenapa tak bicara biasa saja? Memang Nabi Muhammad itu luar biasa. 7. La yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai. Karena waktu itu memakai gemerincing supaya diperhatikan orang. Maka dikiaskan juga ke sana, tidak hanya gemerincing, termasuk juga aksesoris-aksesoris yang berlebihan. Ada tuh baju tuh, kalau dihitung-hitung sampai 3 kilo. Begini. Ini pula macam punuk onta ke atas. Oh, ke atas. Terus sangkut ke kipas. Ada pula tumit tuh sampai 15 cm. Begitu dia naik ke atas, pemirsa sekalian, penonton tuh semua begini ketakutan. Takut dia terpleset jatuh. Misalnya Bapak pahami, kalau cukup syarat ini, maka silakan. Tapi kalau tak cukup syarat, jangan. Suami-suaminya sudah menonton, istrinya pun sudah tahu, maka insya Allah mudah-mudahan bisa dijaga. Yang terakhir, yang kelima, Ustadz, bagaimana hukumnya tidak mencukur rambut? Oh, hampir tadi saya sangka mencukur. Tidak mencukur rambut anak di usia 40 hari. Hampir lagi. Saya sangat tadi pertanyaannya, gimana mencukur kumis dan janggut? Langsung saya jawab, ini face apps berbayar. Sudah habis 2 minggu. Kullu mauludin, setiap anak, rohinatun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Kalau tergadai mesti ditebus. Bagaimana cara menebusnya? 1. Tuzbahu anhu, disembelihkan kambing. Yauma, pada hari sabi'ihi, hari ke-7. Jadi bukan 40, bukan 40 Bu, Pak, hari ke-7. 40 kelamaan.
2, yuhlaku, dicukur rambutnya. 3, wa yusamma, kasih nama yang baik. Jadi 3 cara ini cara menebus anak. Potongkan kambing, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Kalau ikut fikih sunnah mazhab Hanafi, anak laki-laki pun 1 ekor cukup. Wah, saya ikut itu aja loh Pak Ustaz. Cukur rambutnya, habis cukur, karena itu anak bekas rambut dalam itu bercampur dengan darah segala macam, bersih. Kalau sama kasih nama yang baik-baik. Itulah dia. Ini sunnah, tak ada mengatakan wajib. Tapi saya menganjurkan cukur. Yang mau punya anak, yang mau lahiran, yang USG, laksanakan sunnah nih. Anaknya sekarang, jangan gara-gara ini anak sudah, ini besok pagi digunting rambut anak. Rupanya udah semester 3. Sunnah. Yang sudah berlalu apa boleh buat? Yang lalu biarkan berlalu. Ada lagunya itu. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis ilmu, majelis dihadiri malaikat, berdoa kita kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabb, Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan ilmu yang bermanfaat buat kami. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan, jadikan dia berguna untuk dunia akhirat, agama, bangsa, negeri kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.